Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana punten pisan hari ini sepertinya beritanya agak kurang mengenakan ini untuk teman-teman Boboto semua, tapi tetap harus saya beritakan karena ya mau tidak mau ini bagian dari Persib Bandung, bagian dari Boboto, dan memang kita harus tahu kejadian per kejadian yang terjadi di skuad Persib Bandung maupun berita mengenai Persib Bandung gitu ya. Yang pertama kita update dulu saja ini mengenai persiapan skuad Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta, yang mana ada beberapa keluhan baik dari internal maupun eksternal gitu ya. Nah, untuk internalnya sendiri ini dari pemain atau skuad Persib Bandung beberapa pemain mengalami kelelahan luar biasa katanya, walaupun tidak dirinci siapa saja, namun ya otomatis agak banyak gitu pemain yang mengalami kelelahan, baik dari kelelahan fisik maupun kelelahan karena ya merasakan sedikit nyeri atau sakit di kakinya teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan tidak berlanjut sampai dengan laga besok lusa gitu ya. Jadi ya karena laga klasik ini kan setidaknya penuh gengsi juga, penuh pengorbanan, karena ya mau nggak mau boleh kalah dengan tim lain asal tidak dari Persija katanya. Jadi ya mudah-mudahan semua pemain sudah fit di waktunya dan juga tidak ada keluhan-keluhan macam-macam lagi, termasuk oleh DDS atau David Da Silva yang memang direncanakan sudah bisa bermain melawan Persija Jakarta teman-teman. Nah, untuk yang kedua masih di internal sendiri, Bojan Hodak mengatakan bahwa jadwal Liga 1 ini sangat-sangat padat, sehingga ya mau tidak mau, jangankan ya di ACL kemarin kita tahu lah Bojan Hodak menurunkan lapis kedua gitu ya, padahal ya tingkat Asia ini memang sebetulnya harusnya lebih diprioritaskan, karena untuk titel Liga 1 sebagai juara kita sudah di musim kemarin, dan ACL 2 ini justru lebih bergengsi. Tapi sepertinya ya Bojan Hodak juga tidak bisa berbuat banyak teman-teman, karena melihat padatnya jadwal yang tidak bisa dikasih kompensasi oleh PSSI, yang mana sampai sekarang katanya masih meminta gitu ya untuk setidaknya ada perlakuan khusus untuk Persib Bandung, tapi ya masih dicuekin oleh PSSI. Dan juga menurut Bojan Hodak, ya kalau memang tidak ada perubahan, kita juga tidak bisa memaksakan pemain inti main terus setiap pertandingan, sehingga baik itu di ACL 2 ataupun di Liga 1 pasti akan ada rotasi teman-teman. Walaupun menghadapi tim-tim bagus di Liga 1, ya tetap Persib tidak bisa menurunkan pemain terbaiknya karena untuk rotasi tersebut teman-teman, karena kan untuk sistem full kompetisi seperti musim ini, kalau kemarin kan masih ada regular series, champion series, itu kan masih bisa minimal masuk dulu ke 4 besar. Kalau sekarang kan nggak setiap pertandingan itu perlu poin yang maksimal, dan di Liga 1 pun ya Persib Bandung memang belum pernah terkalahkan, tapi ya ini juga tidak dijadikan satu acuan bahwa Persib bermain bagus atau baik, tidak juga gitu. Bermain memang belum kalah, dan banyak faktornya, lawannya juga mungkin biasa saja atau memang faktor yang lainnya, sehingga Persib ya alhamdulillah belum pernah kalah gitu ya. Dan kalau bisa ya memang bukan hanya tidak pernah kalah, tapi harus selalu menang kalau mau mah gitu ya. Tapi ya sepak bola apapun bisa terjadi. Dan memang faktor internal yang ketiga adalah di sini Wahaji Umu mengatakan kalau bisa memang ingin untuk mengundurkan jadwal Persib melawan Persija. Kalau bisa ya nanti sajalah, nantinya memang tidak dijelaskan secara gamblang kapan nanti setelah putaran pertama mau selesai, atau nantinya, atau nanti kapan gitu ya. Ini juga tidak secara gamblang gitu dijelaskannya, tapi
setidaknya Persib Bandung sudah mengajukan beberapa kali kepada PSSI atau PT LIB juga untuk memundurkan beberapa jadwal Persib Bandung yang berdekatan dengan ACL 2, teman-teman. Tapi sepertinya ya memang sudah tidak bisa ya, jadwal 3 tahun ke depan ini sudah fix, sudah disetujui juga. Jadi kalau memang ada perubahan ya seharusnya sebelum disahkan di awal musim, tapi setelah sekarang sudah berjalan, ini bisa jadi simalakama oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, jika merubah-rubah jadwal, takutnya nanti dibilang tidak konsisten dan lain sebagainya. Walaupun ya Erick Thohir dekat dengan Persib Bandung, tapi tidak bisa secara semena-mena juga gitu ya, karena ini bisa menimbulkan kecemburuan oleh tim lain, teman-teman. Nah, yang perlu kita syukurin adalah alhamdulillah saja kita kita ucapkan bahwa sampai ke pekan kelima ini Persib Bandung di laga kandang belum pernah menerima sanksi dari Komdis PSSI, teman-teman. Ya sadar nggak sadar kan waktu pertandingan beberapa away Persib Bandung itu ada penonton gitu ya, walaupun dibatakan juga kan ada bobotoh, tapi kita terlepas dari sanksi. Kenapa? Ya kita tahu sekarang di Exco gitu ya, di PSSI juga ada Pak Bos, mantan bos Persib Bandung gitu. Ini bukan kita aji mumpung, tapi ya alhamdulillah lah setidaknya ya ada sedikit harapan untuk tidak selalu kena denda Persib gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan wah beberapa pertandingan saja di awal musim itu sudah dendanya sudah puluhan juta gitu. Nah ini alhamdulillah sudah 5 pertandingan tidak ada denda gitu ya. Terserahlah mau dibilang anak papa atau apa segala macam, tapi kan ini untungnya bukan untung segi permainan bolanya, tapi di luar itu gitu ya, dari mulai sanksi dan juga dari ya setidaknya tidak banyak sanksi lah, yang paling penting itu ya, karena ya lumayan pembayaran sanksi itu juga menguras kas daripada Persib Bandung gitu ya, teman-teman. Nah ini langsung kita menuju ke pokok hari ini, yang mana masih berlanjut. Ini juga sudah masuk ke ranahnya sepak bola nasional. Ternyata teman-teman sudah kesebar luas banget di sepak bola Indonesia. Ini bukan hanya Persib Bandung saja yang memang bukan bobotoh saja yang sudah tahu, tapi beberapa supporter lain, beberapa media nasional juga sudah memberitakan mengenai salah seorang supporter Persib yang diintimidasi katanya. Nah ini intimidasinya juga sudah berkembang. Ternyata kemarin sudah diketemui oleh Ketua Umum Viking Persib Club, Kang Tobias Ginanjar, yang mana ya sudah jelas sejelas-jelasnya bahwa Viking berdiri bersama korban katanya, karena di sini dengan cerita yang sudah diutarakan ya mau nggak mau ini sudah masuk ada unsur pidananya, karena ada unsur kekerasan dan intimidasi di situ. Oke lah, masih banyak yang sekarang membicarakan bahwa perlu dibedakan kritik dan juga caci maki gitu ya. Nah ini cacian dan makian itu memang ya bukan hanya sekali dua kali saja, di setiap stadion juga banyak. Bahkan di video-video kemarin yang beredar itu kan bukan hanya ke pemain, ke wasit pun dibilangnya luar biasa gitu ya, kebun binatang keluar semua, tapi kan aman-aman saja. Kenapa hanya satu momen ketika salah seorang supporter melontarkan kata-kata cacian, tapi itu sepertinya langsung diintimidasi. Nah, bentuk intimidasinya ini melebar, teman-teman, ketika dibawa ke lorong. Jadi menurut si korban ini, itu dari mulai staf manajemen, lalu dari asisten pelatih juga terlibat, lalu dari pemain dan dari steward, ini semuanya seperti bergerombol gitu ya untuk menyerang si korban. Jadi si korban ini kalau dari pemain ada dua nama katanya, ada Hen dan ada Kakang Rudianto, kata korban ini yang memang menjadi aktor utama. Lalu yang kedua ada staf pelatih atau asisten pelatih bule katanya. Nah ini asisten pelatih asing siapa, teman-teman? Jadi
kalau memang dia pelatih asing itu kalau Bojan Hodak dia pasti udah tahu gitu ya. Jadi si korban ini mengatakan bukan Bojan Hodak tapi pelatih asing bule gitu. Nah ini kita coba aja runutin kan, kalau yang pelatih asing ada Bojan Hodak, ada asistennya Miro Petric, ada juga Igor Tolik, dan ada juga Luis Pasos. Nah ini kira-kira siapa dari ketiga orang ini? Luis Pasos, Miro Petric, atau memang ada juga Igor Tolik? Siapa ketiga pelatih asing ini, asisten pelatih Bojan Hodak yang melakukan sedikit intimidasi juga, katanya sempat mau mukul tapi sempat ketangkis oleh si korban. Ini luar biasa gitu, mental seorang pelatih pun bisa seperti itu gitu ya. Ini makanya yang harus diusut oleh pernyataan dari Ketua Umum Viking Persib Club, Kang Tobi ini menyatakan 4 sikap. Katanya pertama, mendukung korban, berada di sisi korban karena ini jelas untuk intimidasinya. Yang kedua, ingin mengusut tuntas kepada PT PBB, yang mana ya ini harus diusut lah seterang-terangnya, sejelas-jelasnya gitu, jangan sampai ditutup-tutupi, dan ya kalau mau ya yang terlibat dipecat-pecatin lah. Nah kalau yang terlibat kan dari karyawan PT PBB ini tangan kanan bos Persib yang sekarang gitu ya, Adi Pratama. Nah ini juga menjadi satu hal ya, apakah ini menjadi satu hal yang kurang etis sebetulnya. Kalau mau kritik atau mau caci maki ya dibalasnya jangan sampai intimidasi, tapi ini udah keterlaluan teman-teman. Dan ya kalaupun memang dulu waktu masih ada Pak Teddy Cahyono ya Head of Communication ini tidak terlalu menonjol perannya karena mungkin masih ada menghormati Pak Teddy. Tapi kalau sekarang merasa temenan dengan bos Persib sekarang nih, Kang Aditya ini, yang mana mungkin ya asa aing gitu ya. Nah ini juga masih memang problematik dengan bobotoh Persib gitu, sehingga yang mau nggak mau ya teman-teman dari Viking meminta untuk diusut tuntas, sanksi terberat apapun ya harus dilakukan oleh PT PBB demi ya terjalinnya gitu ya jembatan antara Persib Bandung dengan supporternya. Jadi ya jangan dibiarkan lah kalau berlarut-larut, takutnya ini menjadi satu bom waktu dari mulai pemain yang tidak menghormati supporternya, staf pelatih juga, lalu juga manajemennya juga. Nah ini takutnya menjadi citra buruk karena ini sudah menjadi isu nasional teman-teman, dan diangkat di media-media nasional juga, bukan hanya media lokal tapi sudah masuk ke nasional teman-teman. Jadi mudah-mudahan ya hari ini pun ada sekelompok teman-teman supporter yang akan mulai bergerak, katanya jam 10 pagi berkumpul di Gor Saparua. Mungkin rutenya akan ke Sulanjana gitu ya, untuk menuntut keadilan ya mengenai hal ini gitu. Jadi kita doakan saja semuanya baik-baik saja, dan juga semuanya kondusif, tidak melakukan hal-hal yang lebih merugikan kedua belah pihak, dan segera selesai gitu ya. Dan kita juga sangat menyayangkan lah sifat-sifat atau ya beberapa steward yang memang di luar batas gitu untuk pengamanannya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.